Hello, selamat datang di episode perdana dari Kantong Menyan, and you are now tuning in with me, Sogi Kantong Menyan, and Joy Chicken King. alright. Oke, di episode perdana kali ini, sebelumnya gue mau jelasin dulu nih buat para teman-teman yang udah bergabung nih di channel kita ya. Ada ini nggak sih? Ada sebutannya nggak sih? Buat yang nonton kita? Masa menyaners? Menyaners Atau kantongers? Atau Sahabat apa? goib aja ya. Sahabat goib. Yang santai-santai ya. Sobat goib. Oke. Boleh. Oke, kita akan menyebut kalian nih para viewers sebagai sobat goib. Bukan sobat cihuy ya. Bukan sobat cihuy. Oke, sebelumnya gue menjelasin sedikit nih kepada para sobat goib, apa sih channel Kantong Menyan ini gitu kan. Nah, kalau channel Kantong Menyan ini sebenarnya lebih banyak apa ya ngomongnya, cerita-cerita ya. Ceritanya sama gini. Kantong Menyan ini kan horor. Cerita-cerita tentang horor. Tapi kalau bagi gue sendiri, kita akan melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lebih luas kali ya. Sisi yang lebih luas ya. Betul. Oke. Jadi Kantong Menyan ini yang jelas akan berhubungan dengan seputaran hal-hal goib. Tapi tidak hanya goib yang semata-mata cuman penampakan atau apa, itu akan ada gitu kan. Nanti mungkin juga akan lari ke arah bahkan ke arah spiritual juga kali ya. Itu makanya kan tadi gue bilang itu kan ya. akan dibahas di sisi yang lebih luas. Oke, jadi tentang alam goib itu tidak sesempit yang orang-orang gila ya. Betul. Kira. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Kantong Menyan ini adalah channel yang berhubungan tentang hal-hal yang berdunia supranatural, lebih enaknya gitu ya, supranatural. Oke? Oke, di episode perdana kita ini nih, kita enaknya ngebahas apa nih, Bor? Nah, gua ada ide, ada materi atau ide nih, penggambaran indigo dan ingindigo. Pasti bingung kan? Indigo dan ingindigo. Nah, Indigo kan berarti orang-orang yang punya kemampuan sixth sense ya. betul. Oke. Anggap seperti itu yang gampangnya ya, sobat gue ya, itu paling gampangnya. Nah, kalau ingindigo nih apa nih? Gua jujur baru denger nih, ingindigo nih apa nih gitu. Karena lagi hype nih, banyak hype yang seperti itu. Ingindigo itu menurut gue adalah orang yang nggak punya kemampuan, tapi dia dadain. Oh, mungkin apa nih? Gue sih kalau dari gue asumsi ada dua nih. Antara sok punya Sama ngelmu. Iya, Oke, boleh. Jadi kita membahas itu ya. Tuh. Kita yang ringan dulu aja nih ya, karena baru episode perdana. Belum pernah kan ada pembahasan indigo dan ingindigo. Gue nggak langsung setan-setanan nih nanti nih kalau setan-setanan. Ini kita bahas ini dulu nih. Berarti indigo dan ingindigo ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari sisi lo, gue akan ngebahas yang kedua dulu, yaitu ingindigo. Oke. Lu secara punya kemampuan yang Bentar, gue pengen nanya, kenapa nggak indigo dulu nih? Ntar dulu aja, itu mah udah umum. Udah banyak yang tahu ya? Yang tahu, yang indigo ini yang nggak banyak tahu. Oke. Gimana? Kayaknya dia kesentil juga sih, gue takut. Banyak orang indigo salah itu sekarang. Gue takut sebenarnya, deg-degduk nih saya. Oke. Nah, Gimana? Karena gue ngeliat banyak fenomena nih, yang hal kayak gini, ingindigo ini. Nah, menurut lu, orang ingindigo itu apa? Dari kacamata lu yang seorang indigo. Jangan sebut gue indigo. Yang paling gampang karena biar sobat gue ngerti aja. Oh ya, jadi gini. Sebenarnya memang indigo itu julukan ya, tapi jujur, ya memang gue alhamdulillah ya. Gila dong. Ya sebenarnya gini, gampangnya gini lah. Alhamdulillahnya gue memang dikasih sebuah kelebihan tuh. Kemampuan lah ya. Kemampuan ya. Jangan kelebihan yang kemampuan. Kita ngomong kemampuan aja deh. Sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mempunyai sebuah kelebihan ini yang ya sebenarnya cukup luas. Cuman salah satunya ya bisa melihat dan berkomunikasi sama mereka lah. Betul. Cuman yang umum ya. Yang umumnya. Sebenarnya ada lagi. Nanti kita akan bahas-bahas di episode lanjutannya kali ya. Betul. Oke. Nah. Tadi apa nih? Nyambung tadi lo ngomong ingindigo. Gue takut. Gue nggak enak nih ngomong sebenarnya. Tapi walaupun dikduk sih. Iya sih. Gini. Mungkin ya tadi ya karena
sebelumnya gue mau jelasin dulu ya sebelumnya. Iya. Mempunyai kemampuan ini sebenarnya bukan satu hal yang bisa atau perlu dibanggakan ya. Karena ini juga bukan. Ini gue bahas menjelaskan dulu kepada para sobat goib ya. Boleh. Biar gak bingung juga. Kalau menurut gue kemampuan ini atau ya kalian ngomong anak-anak indigo itu nggak enak sebenarnya. Mempunyai kemampuan ini ya. Gak enaknya gimana nih? Capek. Ngerti nggak sih capek dengan. Oh lu berarti kayak gue bilang ini mah menurut gue ya. Lu hidup di dua alam kali ya. Kurang lebih gitu, hidup di dua alam lo Udah kayak kodok. Amfibi dong. Amfibi. Hidup di dua alam. Ya gimana ya? Ya satu dengan bisa melihat mereka itu ya satu kita kaget gitu kan. Belum kita ngomong berkomunikasi dan ada kemampuan yang lainnya betul. Yang nantilah kita akan breakdown. Breakdown. Kita akan bahas gitu kan. Juga melalui pengalaman gue. Tapi kali ini gue mau bahas dari pertanyaan Joy nih. Joy Chicken King satu ini. Indigo, ini kampret nih anaknya. Sebenarnya indigo itu kan tadi kita ngomong fenomena-fenomena indigo yang lagi booming. Booming. Kalau menurut gue dari sudut pandang gue banyak yang mengaku-ngaku punya kemampuan ini atau menjadi anak indigo ini. Atau yang lebih niat nih. Tadi gue udah ngomong di awal, ngelmu. Wih, sadis. Iya, belajar yang entah lu kita bertapa atau apa gue nggak ngerti ya. Cuma orang zaman dulu pakai tapa. Iya, berguru dengan entah siapa itu yang lebih ke buat nyari fame ya. Waduh. Eksistensi ya. Eksistensi. Jadi kayak ntar ujung-ujung ya kayak gini buat channel YouTube atau apa yang sok-sok penelusuran sah. Tadi dikejar setan yang sereman kabur. Dikejar yang serem terkabur. Kalau ya ada lah gue ngeliat beberapa tidak hanya gue nggak mau nyebut nama YouTuber atau apa istilahnya apa sih nyebutnya tuh oknum lah kalau kita. Oknum ya. Oknum loh serem. Gue banyak lihat yang ya gue bisa langsung gue bukan langsung lah. Gue melihat gue sudah membaca mereka beberapa yang itu ngilmu gitu loh yang atau memang ada kemampuan ditambahin lagi ilmu itu yang sok-sok penelusuran, ketemu genderuwo, ribut, berantem. Gue bilang ngapain? Setan diberantemin. Orang berantem. Lu gebuk-gebuk sama orang udah gitu kan. Kalau dia tiba-tiba hilang, nggak lucu lu nampol puun. Iya, kan kalau nggak salah ada tuh yang emang malah juga meninggal apa hilangnya. Gue nggak tahu ya, gue lupa. Pernah dengar bahkan ya karena menantang seperti itu akhirnya jadi kayak entah dianya jadi sakit, entah sakit fisik, kejiwaan atau yang lainnya gitu loh. Jadi atau malah ya jadi kayak koma. Ada gitu kan. Gila kali. Ini iya, ini bukan ngomongin YouTuber atau apa ya, tapi ini orang-orang yang gue pernah ketemu yang mereka ngelmu tadi. Nantang ngerasa gue punya ilmu, nantang sana kesini yang ya makhluk gaib itu kan bisa bilang lebih sakti daripada kita. Walaupun memang tidak sesempurna kita. Ya. Tapi kan ya ngapain gitu loh. Itu ya, sih bilang eksistensi, fame atau mungkin pengakuan juga. Maybe I don't know. Ya mungkin ya gue juga nggak tahu. Cuman banyak yang gue lihat kayak indigo ini malah jadi bikin masalah gitu kalau menurut gue. Dan biasanya para indigo ini ke apa ya? Ke orang-orang yang juga dia ngerasa nih ada orang punya kemampuan. Nah kayak akan gitu. Tengil jadinya. Gitu. Banyak yang jujur banyak yang bisa ketemu nih gue kan kadang pernah coba ikut ke apa sih komunitas pecinta hantu. Fetish sama hantu. Lihat kuntilanak sini dede pangko mau. Maksudnya gaib gitu lah ya. Ya yang indigo itu lah. Dan beberapa gue lihat dari mereka ada yang memang ilmu. Belum apa-apa gue kayak udah dites, ditantang. Secara ditantang. Gue sih ya sudahlah kalau benar-benar sudah mengganggu ya gue balas. Kalau enggak ya udah gue diemin aja. Gitu sih kalau gue. Berarti kalau menurut itu berarti ya cuma tadi kayak lu bilang cuma sekedar nyari fame, nyari eksistensi diri lah ya. Eksistensi diri. Jati diri mungkin bisa gitu kan ya.
Intinya seperti itu sih kalau ingin indigo ya. Jadi agak menyebalkan gitu ya. Menyebalkan ya. Tuh. Nah ini utamanya nih, topik utamanya sobat goib. Nah ini pembahasan utamanya indigo. Oke. Nah, indigo itu kan setahu gua orang-orang yang paling gampang nih sobat goib ya. Ini gua deskripsi paling gampang. Yang tadi udah bisa ngomongin ya. Yang lo omongin tadi kan. Salah satunya ya bisa itu melihat hantu. Nah, Oke. dari lu sendiri indigo itu apa? Dari Satu gue. lagi, satu lagi sebelum itu, yang lu rasain menjadi orang dengan kemampuan ini itu apa? Secara global. Secara global. Secara global. Entah itu suka, duka, apapun itu. Oke. Gue jawab yang pertama dulu kali ya. Betul. Indigo itu kan kita mungkin nggak usah ngomong indigo lah ya, apa ya tadi ya bahasanya. Six sense. Six sense lah ya. Kalau orang sekarang ngomongin indigo, gue juga bingung sih. Ya itu Karena gara-gara itu kali internet, kali IndiHome. Beda anjing. Terus jadi gini, kalau orang punya six sense itu kan adalah orang yang punya extra sense, di mana di badan kita itu maaf batuk Pak ini. Apa namanya? Gimana ya istilahnya? Kita punya extra sense di badan kita, gitu kan. tapi Kita emang itu udah ada extra sense itu. Kalau walaupun yang tadi gue bilang indigo itu harus dibangkitkan atau gimana? Iya, indigo itu kan sebenarnya gini. Sebenarnya masing-masing orang itu kalau menurut gue ya, itu ada yang namanya bakat untuk ke situ. Tapi ada yang istilahnya turn on atau nyala atau bangkit atau enggak. Tapi minimal kita kayak ngerasa misalnya kita ke satu tempat yang kok merinding ya. Itu kan sebenarnya udah ada pergesekan hawa yang itu udah masuknya ke extra sense. Sebenarnya kalau menurut gue gitu kan. Oke, siap. Tapi kalau yang dengan indigo, kalau contoh kayak dari gue ini kan memang bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir tuh. Dari lahir, yang dimana memang dari orok sampai detik ini gue udah brengosan begini. Ya gue memang punya extra sense tersebut atau six sense, dimana kita bisa kalau di gua salah satunya dan yang paling mendasar adalah bisa melihat mereka dan berkomunikasi. Secara kayak orang gitu komunikasi lu? Iya, kalau gua ngomong seperti itu iya. Kayak orang gila dong, kayak di film-film kalau orangnya paham ya. Iya, yang nggak paham makanya. Cuman kan komunikasi itu bisa juga dari kita ngomong atau kita juga dari batin, dari hati. Bisa. Sebutannya kalau buat yang sekarang ini sebutannya dibilang sih. telepatik, gue nggak tahu ya, gue nggak mau takut salah gue. Cuman intinya juga kita kan bisa ngomong kayak tolong jangan ganggu atau apa ya, atau bahkan dari mereka kadang berkomunikasi ya sudah ya udah komunikasi aja gitu. Gue juga aja gitu ya. Karena gue juga sudah dari kecil dimana kaget iya, kadang-kadang ada rasa kayak takut ada, tapi wajar sih ya kalau takut mah ya. Tapi kalau kitanya kalau kayak gue lagi berada di tempat yang apa sebutannya ya, angker lah paling gampang. Enggak, justru malah tempat-tempat yang nggak angker, misalnya kayak di tempat umum gitu, ya gue biasa aja. Kalau tempat angker itu kan sebenarnya kan otak kita mempermainkan kan, kayak di tempat bangunan terbengkalai atau apa, jadi kayak wah pas nongol wah gitu kan, bikin anjir gitu. Benar. Cuman sebenarnya kalau udah nongol, gue malah kalau gue pribadi, gue mending lo nongol. Gue tahu lo di situ, lo diem aja, atau lo mau ngomong sama gue terserah. Malah saat dia udah nongol, gue malah udah nggak takut. Ketimbang belum atau gimana? Ketimbang belum. Aduh, Gitu. kebalikan nih. Kalau gue ya gitu kan, itu salah satunya. Mungkin gue mau bahas fokus ke situ dulu deh ya, yang paling mendasarnya gitu kan, bisa melihat hantu, bisa merasakan. Tapi ya kalau dari gue pribadi sih, ini jadi satu experience yang dibilang enggak enak iya, tapi menambah pengalaman gue juga, jadi tahu tentang kehidupan mereka. Atau bahkan gue pun bukan kadang ya, kalau gue mau ngomongnya gimana enaknya ya, kayak kalau lagi lu pengen main kali ya, kalau istilahnya kalau lagi gue pengen main ya gue ke alamnya mereka. Ya mereka pun mempunyai kayak mereka juga makhluk yang bersosialisasi seperti kita. Mereka punya kegiatan, mereka punya punya pekerjaan, punya keluarga, punya teman. berarti sama aja kayak manusia dong. Basically the same, tapi ya tadi kalau kita ngomong, nah ini sebenarnya ini nanti akan pembahasan nanti, tapi akan ada sedikit kisi-kisi di mana kan ya di bumi ini lapisan dimensinya aja banyak. Iya. Kalau kita ngomong baru kayak kuntilanak atau apa, itu kan masih dimensi yang
belum jauh gitu ya. Kalau alamnya mereka itu kan, dan mereka nggak semuanya kuntilanak gitu, ada yang bentuknya kayak kita, cuman memang kayak zaman dulu. Mereka bercocok tanam atau mereka punya pekerjaan kayak jadi apa, tukang kayu, petani, ya gitu gitulah gitu loh. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu berbeda jauh dari kita kalau menurut gua ya. Dan sebenarnya mereka juga nggak semuanya yang namanya mau mengganggu manusia sih. Ya sama aja mungkin ya bilangnya, ya anggapnya gini, lu gak ganggu gue, ya gue gak akan ganggu lu. Kurang lebih gitu sih, kurang lebih gitu sih. Aja. Ya, saling menghargai lah ya poinnya. Iya, poinnya saling menghargai sih. Dan kalaupun emang ada yang mengganggu, kayak biasanya yang paling sering iseng kan Miss K nih, Tante Kuti gitu Ya kan. sudah umum. Itu kayak hantu urban. Urban sama itu The Candyman tuh. Jumping Candy ya, Jumping Candy. Poci ya, Poci itu gue takut itu. sih kalau Poci. Masa takut aja. Beneran? Gua mau ngelihat bentuk yang bertanduk lu mood bodoh. aja. Hah? Lu mood. Mood biji mata lo dia udah gitu lumayan. Buset deh. Dan iya enggak deh, mereka kan enggak loncat, mereka tuh gitu Gitu kayak lari. kayak Kayak lontar-lontar wave ya, kayak gitu wave ya. Dan mereka tuh enggak loncat begini, enggak kayak yang bayangan orang-orang pocong loncat, enggak. Sekedar informasi ya sobat web ya, tuh pocong kayak gitu tuh berarti. Nah, jadi Poci tuh nggak yang namanya loncat ihi gitu. Kalau loncat-loncat tinggal gue selengkat gampang. Lah kalau pocong begitu, kita selengkat dibangun lagi ya. Gue lari. Udah gitu bentuknya ya gimana sih? Pocong kan identik sebenarnya kan itu kan manifestasi dari bangsa jin yang membentuk akhirnya jadi pocong. Nah, kalau kuntilanak memang ada bangsanya ya. Tapi kalau pocong itu kan manifestasi sebenarnya. Manifestasi bukan kayak bangsa Miske itu. Kalau gue lihat sih enggak ya, karena ya gue nggak ngerti, gue juga belum terlalu, gue nggak mau ngulik banyak tentang Mr. Poci ya, karena gue takut gitu. Cuman kayaknya setahu gue ini gue yang ini aja ya, orang meninggal ya sudah gitu, nggak ada yang bangkit jadi pocong hantuin lingkungannya, nggak ada gitu. Pocong 3 meter gimana tuh bang? Nah kalau pocong 3 meter itu gue pernah lihat sih. Oh ya sebentar sobat agak OTT sebentar sedikit ya. OTD itu outfit of the day bego. Iya ini kan OTT apa sih? Ya gitu dah. Off topic OOT. OTT. Ingetan. Maaf. Bukan tete. Apa? Out of topic nggak apa-apa nih, ngebahasin dulu nanti. Iya. Informasi kecil doang. Apa tuh? Berarti betul 3 meter. Seriusan 3 meter. Gue pernah ngeliat di salah satu rumah temen gue malam-malam ya rumah itu kebetulan kamar itu pas dibuka itu madepnya jadi rumah itu ada kebun. Kebun gede gitu. Belum anjing kebun, iya kebun. Oh ya udah, gue lagi lihat-lihat di antara pohon. Gue nggak tahu pohon apalah tinggi gitu. Kok ada putih-putih gitu kan? Pohonnya tuh lumayan lah gitu. Pas gue ngeliat nongol, itu gini nih, set. Ya udah tadi, cakep. Jumping Candy tapi 3 meter. Brah, gue tutup pintu. Ya tadi kan. Tiba-tiba nongol pocong 3 meter setinggi pohon yang ya gue panik sih gitu kan. Siapa yang kagak? Iya. Udah serem tuh pocong, muka berantakan nggak tahu apa-apaan 3 meter ama. Iya makanya kan. Nah balik lagi ya, pocong itu bukan semerta-merta orang meninggal bangkit dari kubur atau apa, enggak. Itu manifestasi dari makhluk goib tersebut atau jin lah ya, gitu loh, manifestasi dari mereka ya. Kan bisa jadi apa aja kan? Apa aja, betul kan, mereka tidak berdarah daging, jadi mereka gampang ya menyesuaikan bentuk aja gitu kan. Kalau pocong itu ya gue belum menggali jauh ya gitu sih, dan jangan sih. Kalau balik lagi tadi kalau ngomong tentang indigo ya, indigo itu sebenarnya juga lebih meluas lagi karena atau kita ngomong six sense ya. Gue nggak tahu kenapa nggak terlalu suka kata-kata indigo. Sama sih, ada sesuatu yang kesannya trendy itu, terlalu trendy kesannya. Gue sering ngeliat di TikTok yang tapi nggak maskulin kayaknya. Enggak bukan. Gue sering ngeliat di TikTok yang horor-horor. Ini ada apa ya? Coba dong teman-teman yang indigo ini, gue lah anjir lo kayaknya nggak gitu juga gitu loh maksudnya. Iya, nah ini nih. Indigo itu kadang-kadang orang salah pahamnya itu mengeneralisasi indigo. Mentang-mentang indigo dipikirnya bisa semua. Ngelihat coba lihat dari handphone ini ngerasain. Nggak juga gitu loh. Nggak segampang itu. Kalau memang kita lagi connect, kita enggak. Jadi nggak semerta-merta punya indigo terus langsung tang enggak, langsung yang connect ngeliatin iya nih, enggak.
Udah kayak Gitu. ini kan sinyal kencang banget kalau kayak gitu. berarti, ya kan? Gitu kan ini kayak sinyal sebenarnya kan, gitu. Menangkap sinyal. Dan juga kayak banyak indigo mengeneralisasikan yang kayak indigo dia udah bisa ngesetan, bisa ngeramal lah. Ini gue benci banget yang dibilang bisa ngeramal. Tapi ini gue nggak akan bahas di sini, itu nanti Nah, kan. itu nanti. Nah, gue nangkep nih. Nangkep omongan lo. Berarti ternyata indigo itu punya tipe-tipe. Oh jelas. Menurut lu? Kata saya bukan orang situ. Harus banget gue jelasin deh. Ya dong, biar sobat gue paham juga, coy. Gila. Tapi kali lu. mungkin gini kali ya, karena ini takut kita episode perdana kita kepanjangan. Takut bosen kali ya juga ya. Bukan takut bosan juga gitu kan, karena kita siapa sih belum terkenal. Betul. Ya lah gitu. Mungkin kita sambung di part 2. Wah, cakep. Bodoh amat kita sombong. Baru perdana udah 2 part. Ya. Apa-apa. Oke ya. Oke, siap. Kalau gitu kita sambung di part kedua. Betul. Oke sobat gaib, berhubung takut video pertama perdana kita ini kepanjangan, jadi kita belagu aja, kita bikin 2 part. Jadi untuk di episode perdana ini kita masih basa-basi dulu ya, masih ngobrol-ngobrol ringan dulu gitu kan. Nah, nanti di part 2 ini kita akan menjelaskan jenis-jenis indigo lebih jauh lagi gitu kan. Jadi mungkin gitu aja kali ya, Bor ya. Gitu aja lah. Oke, nggak apa-apa Jo ya. Gak apa-apa lah. Oke, kalau gitu ya udah, kalau gitu sekarang gua Sogi Kantong Menyan signing off, and Gua Joy Chicken King undur diri. I'll see you on our next episode. Bye-bye. Bye-bye.